Gimana sih tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama itu lingkungan berpengaruh banget. Yang kedua itu pasti ketahui passion kamu. Jadi ketahui passion kamu, misal passionnya di bidang bisnis, cobalah untuk membangun bisnis atau membangun perusahaan dan juga ikuti organisasi di bidangnya ataupun kumpulan di bidangnya. Selama mengikuti berbagai perlombaan, banyak perlombaan nih Mas, baik nasional maupun internasional, ada nggak sih Mas faktor kayak yang menghambat gitu? Faktor yang jadi penghambat atau struggle itu yang mencari partner. Karena memang mencari partner yang memiliki visi misi yang sama itu cukup susah ya, susah gampang lah. Banyak banget orang yang pintar dan banyak banget orang yang ambis, akan tapi nggak semua orang pintar dan semua orang ambis itu cocok dengan kita. Closing statement is from the first President Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi muda. Selamat pagi, selamat mendengarkan podcast kami, Pokeri, Podcast Support and Career. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu kenali diri, legitkan potensi, raih prestasi. Pada episode kali ini bersama saya Siti Khotimah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, kira-kira teman-teman pada penasaran nggak nih sama narasumber kita pada kesempatan kali ini? Mungkin dari beberapa dari kalian udah kenal nih sama narasumber kita. Jadi, narasumber kita kali ini itu merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi Unisula. Beliau ini banyak sekali mengikuti perlombaan-perlombaan, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Terus ada lomba yang tingkat nasional maupun internasional. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Mas Ferry Prasetyo. Jadi Mas Ferry Prasetyo ini merupakan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula angkatan tahun 2019. Baik, kita sapa dulu ya teman-teman narasumber kita. Halo Mas Ferry. Hello yang ekonomi. Oke, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dong. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Mas ini. Mungkin aku mau tanya nih Mas, selain kesibukan jadi mahasiswa, itu Mas Ferry sibuk apa nih akhir-akhir ini? Oke, untuk akhir-akhir ini yang pertama-tama mungkin ada program fakultas ya, itu program magang di BMI. Kemudian aku juga ikut studi di Badan Kemendikbud, itu di bidang Artificial Intelligence, dan kemudian luarannya yaitu membangun sebuah digital startup. Nah, selain itu juga aku juga develop YouTube channel dan juga mungkin beberapa organisasi seperti itu. Oke, hari ini kan kita bahasnya tentang mahasiswa berprestasi nih Mas. Yep. Gimana nih Mas, menurut Mas Ferry, apa sih mahasiswa berprestasi itu? Oke, mahasiswa berprestasi itu sangat luas sekali ya, bukan hanya mahasiswa yang juara-juara saja, akan tapi mahasiswa yang mampu mengimplementasikan apa yang menjadi passion dan bakatnya. Contohnya, saya memiliki teman satu kelas ya, walaupun dia itu tidak sering juara, bahkan tidak pernah juara dan bahkan IPK-nya tuh mungkin standar, akan tetapi beliau itu ahli di bidang bisnis. Nah, dia itu bisnis knalpot ya, jadi knalpot racing itu. Nah, walaupun cuma knalpot, tapi omsetnya itu bisa sampai jutaan rupiah. Jadi itu salah satu prestasi di bidang bisnis. Jadi berprestasilah sesuai dengan potensi maupun passion masing-masing sesuai bidangnya. Contoh bidang tadi bisnis maupun olahraga maupun akademis, banyak sekali. Jadi prestasi itu sangat luas sekali, even mahasiswanya mungkin kuliahnya telat dan sebagainya, tapi dia itu kerja part time, dia itu bisa develop karirnya sejak awal. Nah, itu juga salah satu prestasi menurut aku pribadi. Oke. Mas Ferry ini kan banyak kan mengikuti lomba-lomba di luar kampus maupun di dalam kampus, baik tingkat nasional maupun internasional kan Mas. Nah, gimana sih Mas caranya biar percaya diri untuk mengikuti perlombaan tersebut? Kan kita juga tahu peserta dari lomba-lomba itu tuh hebat-hebat semua gitu. Nah, gimana sih caranya kita biar percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut gitu? Oke, cara percaya diri yang pertama yaitu dengan menemukan circle ataupun lingkungan pertemanan yang tepat. Nah, ketika kamu berada di lingkungan atau circle yang positif, kamu akan terikut positif, akan terikut suasananya. Nah, ketika kamu bisa menemukan lingkungan yang tepat, lingkungan yang ambisius, kamu akan bisa ikut-ikutan ambisius, ikut-ikutan nggak mau kalah nih dengan teman setongkrongan.
Nah, jadi salah satu faktor pendorong kok aku bisa percaya diri ikut lomba karena aku nggak mau kalah dengan teman-temanku. Contohnya seperti Mas Irfanus Kurniawan, nah, beliau itu merupakan orang-orang yang berprestasi. Nah, ketika aku kumpul sama mereka, pasti obrolannya tuh, oh, mau lomba apa nih? Ini ada event student exchange dan sebagainya. Nah, ketika obrolannya itu seperti itu, mindset kalian akan terbangun, mindset positif, percaya diri, ingin nggak mau kalah dengan teman itu akan terbangun. Jadi dari situ, yang pertama, yang paling penting yaitu circle pertemanan. Oke, mungkin aku mau tanya nih Mas lagi, gimana sih tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Gitu. Oke, tips untuk menjadi mahasiswa berprestasi ya. Yang pertama itu tadi tetap lingkungan berpengaruh banget. Yang kedua itu pasti cobalah dulu dan ketahui passion kamu. Jadi ketahui passion kamu, misal passionnya di bidang bisnis, cobalah untuk membangun bisnis atau membangun berusaha dan juga ikuti organisasi di bidangnya ataupun kumpulan di bidangnya. Nah, ketika kamu sudah ketahui passion dan juga udah nemuin circle ataupun lingkungan pertemanan yang cocok dengan passion kamu, kamu bisa terikut untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Mungkin ini aku mau tanya lagi nih Mas. Selama mengikuti berbagai perlombaan, banyak perlombaan nih Mas, baik nasional maupun internasional, ada nggak sih Mas faktor kayak yang menghambat gitu? Kayak ada faktor penghambat untuk mengikuti perlombaan tersebut? Oke, faktor yang jadi penghambat atau struggle itu yang mencari partner. Karena emang mencari partner yang memiliki visi misi yang sama itu cukup susah ya, susah-susah gampang lah. Nah, karena memang nggak semua orang itu, banyak banget orang yang pintar dan banyak banget orang yang ambis, akan tapi nggak semua orang pintar dan semua orang ambis itu cocok dengan kita. Nah, jadi itu hal-hal yang paling sulit yang aku cari itu mencari partner. Nah, itu juga alasan kenapa aku sering ganti-ganti partner gitu. Itu juga buat testing apakah cocok atau enggak gitu. Tadi kan Mas Ferry ngomong kalau kita harus mengetahui passion kita gitu Mas. Gimana sih Mas cara mengetahui passion kita kalau kita itu cocok gitu untuk perlombaan itu kita cocok gitu? Oke. Gimana? Kalau aku secara pribadi sih harusnya tuh kan ada juga tes psikotes itu, tapi aku nggak ikut itu. Nah, aku itu coba-coba banyak banget hal dan aku tekunin hal yang cocok. Nah, jadi salah satu alasan kenapa kok baru semester 5 ini aku sadar, karena aku tuh coba-coba dulu. Jadi aku coba di bidang karya tulis ilmiah, ternyata itu kurang cocok, terus juga di ISAI, itu juga kurang cocok. Nah, baru kali ini lomba business plan dan aku merasa, oh it's my passion karena aku merasa tertarik banget. Ketika kamu cara mengetahui apakah itu passion kamu atau enggak, ketika kamu dihadapkan sebuah masalah ataupun tantangan struggle, kamu bakal lebih semangat atau challenging. Ketika kamu mendapatkan sebuah masalah, kamu nggak menyerah. Itu merupakan hal atau pekerjaan yang bisa jadi itu passion kamu, karena kamu justru ketika kamu dapat masalah, kamu tambah semangat, tambah tertantang untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kamu tuh enjoy aja ngerjainnya. Nah, itu kalau menurutku sih itu passion ya, karena you will enjoy if you are work. Kalau Mas Ferry dapat info tentang lomba-lomba itu sebagian besar kayak dikasih tahu dari dosen atau cari-cari sendiri gitu Mas? Oke, ada juga yang dikasih tahu dosen, tapi sebenarnya itu dari Instagram ya. Ketika kamu followersnya itu misal orang-orang yang emang aktif ikut lomba, jadi teman aku tuh banyak banget yang ikut lomba. Nah, pasti kan lomba kan sering banget upload ribbon atau upload apa. Nah, dari situ aku juga ngepoin nih, seperti program Future Skill UGM tuh. Aku juga tahunya tuh dari Mas Kurniawan tuh. Beliau upload ribbonnya, terus aku ngepoin dan aku juga ikut. Kedua ya Mas, ini ada dari kami menyediakan beberapa pertanyaan tersembunyi nih Mas, untuk Mas Ferry jawab. Mas Ferry bisa milih pertanyaan yang mana dulu yang mau dibuka gitu. Boleh Mas, silakan. Yang paling terakhir mungkin. Oke, terakhir. Sebentar ya Mas. Oke, ini pertanyaannya, kompetisi di dalam universitas atau kompetisi di luar universitas? Oke, dua-duanya aku udah pernah ikut sih di dalam universitas maupun di luar universitas. Nah, kan tapi kalau dulu memang prefernya tuh lebih ke universitas, karena memang dulu tuh kalau di luar tuh pasti jarang banget bisa jadi juara, itu jarang banget menang itu. Jadi lebih sukanya di universitas, kan tapi lama-kelamaan bosan juga. Kenapa? Kalau di universitas tuh kurang ada pengakuan ya. Ya udahlah, juara di universitas tuh kayak biasa banget. Kamu kuliah di situ, juara di situ, ya biasa lah gitu loh. Jadi pengakuannya tuh kurang gitu loh. Kalau beda, kalau misal juara di UNJ, di Undip, itu pasti
kayak oh keren lah, pengakuannya tuh keren, karena itu juga persaingannya juga ketat juga, karena kan mungkin tingkatnya nasional, walaupun di UNIF juga ada tingkat nasional, akan tapi itu kayak kurang pengakuan gitu kalau juara di UNIF sendiri, apalagi kayak di fakultas sendiri. Terus juga kalau semakin keluar bahkan sampai internasional itu bakal semakin menantang gitu atau challenging. Semakin challenging semakin besar juga pengakuannya, karena emang salah satu manfaat atau goals dari mengikuti ajang-ajang perlombaan itu salah satunya itu self esteem, kayak penghargaan diri gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, lomba pertama yang diikuti di luar kampus gitu, kayak di luar instansi Unisula sendiri gitu, ada nggak? Oh, kalau waktu mahasiswa ya? Yeah. Ini waktu yang pertama kalau SD pernah sih lomba catur itu di luar, itu tingkat kabupaten, Popda. Kalau di kampus sendiri yang pertama itu di UB, itu ada Katulistiwa, itu lomba karya tulis ilmiah. Akan tapi itu udah lolos finalis, tapi nggak dilanjut karena itu masalah tadi partner, karena emang susah banget cari partner. Kalau aku udah semangat banget, udah bimbingan, revisi ke dosen pembimbing ya. Nah, akan tapi teman tuh nggak bisa sejalan gitu, nggak bisa sama cepat-cepatan gitu. Ketika berjalan mungkin aku bisa berlari, tapi temanku masih ketinggalan gitu. Jadi itu salah satu faktor penghambat. Nah, karena itu terus tiba-tiba ada ganti dosen pembimbing, jadi kayak nggak dilanjut gitu lombanya. Sayang banget sih. Oke, sayang banget sih Mas. Emang kalau kan udah masuk ke finalis tadi ya Mas ya. Oke, mungkin bisa lanjut lagi Mas. Boleh memilih lagi. Oke, atasnya nomor. Oke. Bentar Mas. Habit atau kebiasaan yang sering dilakukan ya Mas? Gimana? Kalau kebiasaanku sih itu ya, aku suka banget ngopi ya. Jadi free day aku ngopi 5 times maybe, 5 kali. It's cukup banyak ya Mas ya? It's depend my work. Kayak aku tuh magang dari jam 8 sampai mungkin jam 4. Terus setelah itu ikut studi independen sampai mungkin jam 10-an. Itu paling cepet ya jam 10-an. Itu belum juga tugas-tugas banyak banget. Jadi kayak ya sibuk banget sih. Jadi aku nggak merokok, tapi itu kopi itu kayak candu buat aku sih. Karena emang high pressing ya, tekanannya tinggi. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Mas, boleh milih. Oke, nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Tugas langsung dikerjakan atau mepet deadline? Kalau aku mepet deadline ya, karena ketika kamu bisa menyempurnakan jawaban kamu, jadi lebih baik mepet deadline. Nah, soalnya saya sering juga itu ngerjain awal-awal, tapi itu awal-awal tuh biasanya tuh ide itu belum muncul. Belum muncul ya Mas? Nah, kalau akhir mepet deadline itu baru muncul gitu, baru iya, keluar semua banget, gitu. baru muncul. Bahkan laporan magangku dan juga proceeding itu aku kerjain H-2. Wih, cukup mepet ya Mas kalau emang laporan magang gitu. Kalau mepet tuh langsung kayak keluar gitu. Itu juga karena tugas banyak juga sih. Jadi ya mepet deadline aja sih. Aku sih enjoy aja. Telat pun nggak apa, santai. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas, aku mau tanya, gimana sih cara Mas Ferry untuk manajemen waktu? Kan tadi bilangnya ada studi independen, ada magang. Nah, gimana sih cara Mas Ferry untuk memanajemen waktunya Mas Ferry gitu? Oke, yang pertama-tama yang aku lakuin itu membuat jadwal per jam gitu. Jadi 24 jam aku buat jadwal, tapi aku tuh bukan orang yang patuh gitu sama jadwal yang aku buat. Jadi setelah itu aku cuma memanage di otak aku aja, karena emang jadwal setiap hari itu beda-beda. Kadang tuh ada hal yang nggak terduga gitu. Nah, karena hal nggak terduga itu, aku jadi nggak taat sama jadwal yang udah aku bikin. Nah, jadi aku cuma ngira-ngira aja, oh habis ini langsung ini, habis ini langsung ini. Jadi base my mindset aja sih. Kayak ya udah gitu-gitu aja sih. Dan ya even aku juga sering banget telat, terutama tugas di studi independen tuh banyak banget telat-telat. Tapi kamu harus juga punya skala prioritas. Nah, skala prioritas aku itu magang. Nah, jadi yang aku tempatin di posisi pertama itu magang. Kedua itu organisasi, karena aku juga punya amanah sebagai ketua. Jadi aku harus menyempatkan waktu buat organisasiku. Terus yang ketiga itu baru studi independen. Nah, kan tapi sekarang juga berubah juga karena juga ada develop startup ya, kebetulan juga salah satu luaran dari SIB itu buat startup. Jadi ya it's depend your priority. Kalau boleh tahu, ketua dari organisasi apa sih Mas? Effect, English Forum for BSO Economic. Effect gitu ya? Iya, Mas? benar.
Boleh lanjut silakan Mas. Ini mau milih yang mana lagi? Oke, nomor 1. Oke, nomor 1. Akademis atau organisatoris? Nah, gimana nih Mas? Mending yang akademis atau yang organisatorisnya? Kalau aku sih lebih ke akademis ya. Karena walaupun aku ikut beberapa organisasi, aku tetap milih organisasi itu yang bidang increase knowledge, yang bidang ilmiah. Contohnya seperti IFEK itu increase your passion on English. Terus juga aku ikut KSPM, kelompok studi pasar modal. Nah itu soal pasar modal, aku belajar capital stock di sana, belajar investasi saham di sana. Terus juga BSORI itu soal riset ilmiah. Nah itu aku juga belajar soal karya tulis ilmiah, esai, dan juga bahkan bisnis plan aku juga belajar di sana. Nah karena selain itu juga dulu waktu SMA aku juga aktif banget di bidang organisasi yang benar-benar real organisasi kayak OSIS gitu kan sama dengan BEM. Nah jadi ketika waktu SMA aku udah aktif di organisasi, sekarang aku fokusnya di improve knowledge atau akademis. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Oke. Boleh pilih yang mana ini? Oke, yang nomor itu 4 mungkin. Hal atau kegiatan yang dihindari nih Mas? Oke, hal yang dihindari ya. Kalau menurutku hal yang paling penting atau yang pertama kali dihindari itu hal yang bisa menyebabkan kamu menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Contohnya mungkin ke circle. Kalau aku orang yang sangat selektif banget dalam hal pertemanan, aku memilih-milih teman. Aku berteman dengan siapapun, akan tapi untuk bisa menjadi dekat itu hanya circle-circle atau teman-teman tertentu yang memang bisa support aku. Nah, jadi yang pertama-tama untuk jadi mahasiswa itu banyak banget, luas banget. Ketika kalian salah lingkungan atau salah pergaulan, itu akan berpengaruh banget bagi kalian 10 atau 15 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari aku sendiri ya Mas. Oke, boleh. Ini udah aku kepo banget nih sama Mas Ferry, gimana jawabannya? Dari sekian banyak prestasi yang udah diraih sama Mas Ferry, udah didapatin sama Mas Ferry, ada nggak sih Mas prestasi yang prestasi atau keinginan yang masih belum tergapai gitu, masih belum tercapai gitu? Oke, untuk itu aku pengen banget bisa membangun sebuah digital startup dan mungkin sekarang baru mulai merintis ya. Nah itu salah satu impian aku, dreamku, membangun sebuah digital startup. Oke. Itu juga salah satu tujuan untuk membangun digital startup juga menyelesaikan masalah sosial. Kebetulan aku juga sekarang sedang develop digital startup di bidang kelautan dan perikanan. Nah itu sebuah aplikasi e-commerce, namanya Pasar Ikan Nusantara. Itu juga ada IG-nya. IG-nya itu aplikasi pasar ikan. Itu juga mungkin kalau itu berhasil itu juga bisa mempermudah atau membantu nelayan. Indonesia merupakan sebuah negara maritim dengan luas laut itu yang seperti 2/3 itu Indonesia luas lautnya dan garis pantai sangat panjang. Tapi kenapa sih nelayan itu kok banyakan miskin ataupun berada di kelas menengah ke bawah? Kan itu kan sebuah problems. Indonesia negara laut, kaya akan ikan. Kenapa kok Indonesia kok nelayannya kok masih masalah ekonominya kok banyak banget? Nah itu I want to solve. Aku pengen nyelesain itu dengan sebuah digital startup, sebuah teknologi. Itu akan aku mulai di kabupatenku sendiri ya, karena aku putra daerah punya tanggung jawab sosial untuk turut serta dalam pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat. Nah, di situ aku pengen mulai di Demak, khususnya di Kampung Nelayan Moro Demak, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ferry atas waktunya, udah mau berbincang-bincang, mau sharing-sharing ke teman-teman Sobat Ekonomi lainnya. Mungkin aku mau simpulin dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ingin menjadi mahasiswa berprestasi nih, kita harus mencari circle yang mendukung atau support karena lingkungan akan berpengaruh, mempengaruhi motivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, pentingnya selanjutnya adalah pentingnya mengetahui passion diri sebagai passion diri sendiri karena akan memacu semangat dan pantang menyerah. Selanjutnya ada manfaat yang mengikuti lomba, yaitu mendapatkan relasi, menambah pengalaman. Salah satunya yaitu pengalaman gagal karena bisa mendapatkan learning point bagi diri sendiri. Mungkin sebelum aku tutup untuk sesi ini, dari Mas Ferry ada closing statement-nya?
Oke, my closing statement is from the first President Soekarno. Dream ups until the sky, if you fall, you will falling between the star. Bermimpilah setinggi langit, ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Oh iya, keren banget nih Mas closing statementnya. Oke, sekian dan terima kasih untuk podcast pada kali ini. See you di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram BEM Fakultas Ekonomi Unisula dan Instagram Fakultas Ekonomi Unisula untuk mendapatkan info terbarunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.